ini? Tiga, Bu. Ah, ketiga, apakah 4 ini? 4 kayaknya, Bu. 4, berarti si ya sudah buka kameranya. Jadi untuk hari ini mata kuliahnya kita satukanlah antara apa mata kuliah kita, Pak Adnan, Penegakan SDA, dengan Ibu gabung, Adnan. Kehutanan dari judulnya, Bu. Ya, penegakan hukum sumber daya alam dan kehutanan. Ini memang mata kuliahnya pertama untuk jam siang itu diimbai dengan Pak Halim ya. Katanya untuk pagi ini juga terbentur dengan Ibu Muslimah. Iya. Benar ya? Oke, Bu. Ya. Nah, jadi karena terbentur dengan Ibu Muslimah, Ibu berbagi setengah jam sorangan lah. Nanti Bu Muslimah separohnya, Ibu separohnya dulu ya. Nah, untuk ini cuma kamu aja Adnana yang buka kamera nih, berarti Ibu komunikasi sama kamu aja ya. Ulun ini buka, Bu, ay. Siapa yang mau buka kan ada nah, Adnan aja Bu lihat nih Bu tes nah. Ulun Bu buka juga Bu, kareda ka Bu? Kereda ada muncul nah. Ah, kenapa pula? Kenapa, Bu, kada muncul? Adnan aja yang muncul sorangan. Coba pian geser, Bu. Geser terus nah. Jaringan soalnya aku dengan Adnan bisa buka kamera nah. Nah, kecuali Retno. Di wadah kami ini banyak, Bu, ya, terbuka semua. Iyalah. Gitu buka subrataan. Oh, ini aja nih. Biasanya Ari buka. Nah, Ari hanya muncul Retno. Biasanya kan memang Retno yang sering buka. Ari. Kemudian Lukman, Pang, bukalah Lukman. Hilang orangnya Lukman nih. Kareda buka lah Bu. Ulun buka Bu. Siapa nih yang Disna Bu. Coba kami buktikan dulu, Bu, kalau hidup. ini kelihatan dari Hah? Sudah. Nah, kelihatan semua lah. Fahmi, nah hanyar kelihatan Ari. Kuring ke mana aja kalau hanyar jo kalau bukan, nah nampak senyum, biasa Rida nih, kada ibu suruhin buka terus kameranya. Ya kalau Rida. Udah Bu. Hanyarnya terbuka. Nah jadi untuk ini kan karena ibunya terdabling, ya memang karena bulan puasa ini kan kita jadwalnya ada perubahan. Jadi menyusun jadwal itu memang agak berbenturan semuanya. Nah, jadi Ibu karena berbenturan Ibu bagi 2 dengan Ibu Muslimah ya. Nah, Ibu minta dengan kalian kita ini penegakannya itu langsung aja pada kan penegakan hukum sumber daya alam. Sedangkan mata kuliah kehutanan dan perkebunan itu adalah penegakan hukum sumber daya alam. Nah, untuk mata kuliah kehutanan, nah nanti di samping kemarin tuh Ibu memberikan informasi dengan kalian tentang tentang kehutanan ya.
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu merupakan apa, sebagai kalau dilihatlah dari apa, dari Undang-Undang Nomor 18 itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 itu tidak berlaku lagi ya. Nah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu ada perubahan ya, perubahan. Ada yang ingat tentangnya apa Ibu sebutkan kemarin Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tuh tentang apa kemarin? Ibu bantu pertamanya pencegahan, ada yang masih ingat lagi? Pengelolaan lah, Bu. Tentang apa? Tentangnya apa? Ada misalkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sering kalian sebut tentang peraturan dasar apa, peraturan dasar agraria ya rasanya ya. Kalonya misalnya Undang-Undang 41 Tahun 99 itu tentang kehutanan. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Nah, tentang apa? Masih ingat kalian kemarin di awal sudah Ibu sebutkan? Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Bu. Iya, jadi tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Nah, jadi kalau di dalam undang-undang yang lalu itu ya memang mengenai ketentuan-ketentuan apa sanksi itu secara secara kalau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67 itu karena kita memerlukan apa investasi, maka untuk ketentuan mengenai pidana itu tidak terlihat di dalam undang-undang atau bahasa kita itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, tapi diatur di dalam peraturan pelaksananya. Nah, kemudian tahun reformasi tahun 1999 kita reformasi tahun 97, 98 sampai sampai tahun berapa itu banyak perubahan terhadap undang-undang. Salah satu perubahan itu adalah undang-undang kehutanan. Nah, dalam undang-undang kehutanan itu memang diperluas tentang ruang lingkup ya. Nah, kemudian untuk dimasukkan atau dipertegas ya atau dimuat ya tentang ketentuan hukum pidana. Nah, atau yang sering kalian dengar misalnya tindak pidana kehutanan atau pemberantasan penanganan illegal logging. Nah, pada waktu itu banyak terjadi penebangan-penebangan kayu ya. Tidak disertai dengan dengan dokumen ataupun pengangkutan kayu yang tidak disertai dokumen ataupun kepemilikan kayu yang tidak disertai dengan dokumen. Nah, itu banyak suatu tindakan-tindakan yang terjadi pada tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Jadi penegakan hukumnya di sana lebih dipertegas ya. Kemudian juga ruang lingkupnya diperluas. Nah, sehingga dengan adanya ketentuan pidana yang diatur di dalam pasal 50 dan seterusnya 78 mengenai sanksinya ya. Nah, maka terlihat bahwa dimulainya penegakan hukum kehutanan yang begitu merata hampir di semua daerah seluruh Indonesia. Jadi di mana-mana masalah kehutanan ini ya misalnya aja ya ada tindak pidana yang berskala 5 besar misalnya sekarang ini yang perlu penanganan serius ya. Misalnya tentang illegal logging, illegal mining, narkotika, korupsi. Nah, itu termasuk dalam satu tindak pidana yang sifatnya luar biasa. Nah, kemudian sebenarnya yang ditindak itu bukan hanya mereka pelaku
yang melakukan atau mereka yang pengusahaan di bidang kehutanan, akan tetapi juga pada dinas-dinas atau kantor-kantor kehutanan ya. Ya memang dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dulu ada pada kabupaten, sekarang beralih pada provinsi. Nah sekarang lagi dengan adanya undang-undang yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan sekarang ditarik kemana semua kewenangan yang mengenai perizinan? Provinsi, Bu. Tadi sudah provinsi dengan otonomi Pusat, daerah. Bu. Ya, jadi sekarang mengenai perizinan, semua perizinan itu ditarik ke pusat. Nah, ada yang ingin Ibu tekankan dengan kalian. Pertama itu yang menyangkut tentang penyidikan. Ya, karena kita bicara tentang penegakan, maka penanganan perkara atau proses peradilan. Nah, Ibu tegaskan dengan kalian bahwa yang namanya proses peradilan itu tidak hanya pada pengadilan saja, akan tetapi dimulai daripada tingkat Penyidikan, Bu. Ya, tingkat penyidikan. Jadi dimulai daripada tingkat penyidikan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tadi memang ada penghilangan. Jadi kewenangan penyidikan ya yang dulunya ada pada penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2013 itu, kewenangan itu undang-undang itu mengamanatkan untuk membentuk yang namanya tim, ya. Jadi tim atau yang kan bahasanya tim lah atau lembaga ya. Jadi bentuk dengan satu lembaga. Jadi lembaga itulah yang yang menyelesaikan tentang tindak pidana di bidang kehutanan. Nah, namun sebelum lahirnya undang-undang nomor berapa Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menghimpun 78 pasal yang termuat hampir ribuan halaman itu. Di mana terhimpun dalam undang-undang nomor berapa? Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang masih ingat Nomor Undang-Undang 11, Bu. 11? Nomor 11, Bu. Ya tahunnya benar 2000 tahun 11 Undang-Undang nomor 2020, Bu. 2020. 11 tahun 2000 ya, jangan 2002 ya. Tahun 11 2020. 20. Jadi di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu membentuk suatu lembaga untuk penyelesaian di bidang kehutanan. Jadi ada satu lembaga. Nah, pada saat terjadinya suatu proses penanganan perkara tindak pidana kehutanan, nah maka yang menangani perkara itu adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah atau yang ditunjuk undang-undang untuk menangani penyelesaian perkara tindak pidana. Nah, jadi apa saja tindak pidananya, baik misalnya tentang penebangan kayu tanpa dokumen, pengangkutan kayu tanpa dokumen, atau menguasai kayu olahan tanpa dokumen. Kemudian juga terkait itu ada pihak yang mengeluarkan dokumen itu bukan orang yang berwenang dan lain sebagainya. Jadi diselesaikan oleh satu lembaga itu. Nah, namun sampai sekarang atau sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini lahir, Undang-Undang 18 2013 sampai berapa nih? Sampai 2020 berapa tahun itu? 8? 7 7 kah? 8 tahun? 7 ya? 7 tahun. tahun, Bu. Ya, sejak dengan 7 tahun itu lembaga itu belum atau
belum terbentuk. Nah, dengan lembaga itu tidak terbentuk, maka undang-undang kan mengamanatkan proses diawali misalnya penyidiknya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tapi pada satu sisi di dalam pasalnya berapa itu pasal di atas pasal 55 dan ada 2 pasal itu ya. Jadi mengamanatkan bahwa lembaga. Nah, lembaganya tidak terbentuk. Kemudian untuk penanganan perkaranya menjadi apa? Kan salah satu sisi diamanatkan oleh undang-undang ada diproses oleh lembaga itu. Nah, dengan adanya lembaga itu kan jadi menghapuskan ketentuan kewenangan penyidikan ada pada Kepolisian Republik Indonesia ataupun pada PPNS yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan berwenang sebagai penyidik. Kemudian undang-undang itu tidak terbentuk. Nah, kemudian sampai sekarang 11/2022 ya, Undang-Undang Cipta Kerja sudah berlaku berapa tahun? 7 tahun, Bu. Jalan 22 kan 2020 kalau Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Sekarang tahun 2000 9 tahun, Bu. udah hampir 2 tahun, belum juga terbentuk ya. Bahkan yang menyangkut tentang yang diuji material. Ada kan undang-undang itu kan diuji material, jadi diberikan kesempatan kepada siapa kemarin yang mengusulkan undang-undang itu. Apakah hak inisiatif DPR atau prakarsa dari pemerintah. Maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki ya undang-undang itu dalam jangka waktu selama 2 tahun. Nah, sekarang uji materialnya pada tahun 2022 ya, apa 2022 apa 2021 kemarin Ibu. Harusnya 2022 diberikan kesempatan 2 tahun. Harusnya 2000-an akhir 2021. 2021. Ya nanti 2021, Bu. ya kan nanti 2023 itu harus memperbaiki ya. Nah, apa yang diperbaiki kalau tidak sesuai dengan amanat konstitusi, nah lalu bagaimana nasib Undang-Undang Cipta Kerja yang juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menghapuskan ketentuan pasal-pasal yang memberikan amanat kepada lembaga untuk membentuk badan penanganan penyelesaian perkara tindak pidana hutanan. Nah, jadi Ibu memberikan arahan karena sudah waktunya lebih setengah jam ya, Ibu memberikan arahan ini dan ini Ibu berikan kepada kalian tugas ya. Jadi kalian terserah nanti kalian memberi judulnya apa, yang jelas kalian membahas tentang penegakan ya, walaupun misalnya nanti kalian ada bicara tentang penegakan hukum kehutanan pada pasal berapa dalam Undang-Undang 18 tahun 2013 ya. Kemudian itu misalnya Ibu berikan tugasnya kepada mahasiswa yang nomor ganjil. Nah, untuk genapnya penghapusan pasal tersebut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian turun putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batas waktu 2 tahun. Nah, jadi kalian coba dibuat bukan kronologis, dibuat 2 versi, 1 Undang-Undang 18 tahun 2020 yang menghapuskan tentang pasal tersebut ya, pasal
di Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013, kemudian yang ganjil tadi yang keberadaan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang keberadaan lembaga penyelesaian perkara pidana yang dibentuk oleh pembentukannya itu ada alang-alang tuh oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden juga. Nah, jadi kalian coba analisa di situ ya. Jadi ada dua sisi yang dibahas ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Bu, yang kedua tadi apa, Bu? Undang-undang Yang kedua itu nomornya siapa? Ganjil apa genap tadi? yang genap tadi, Bu. Genap tadi Genap. itu. Jadi yang genap itu kan yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tadi, kemudian lahir kan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu menghapus ya. Nah, setelah dia menghapus, kemudian ada diuji material. Nah, yang diuji material ini itu berlakunya 2 tahun ke depan. Nah, jadi kalian bahas Undang-Undang 18 2013, Undang-Undang Cipta Kerja ke putusan Mahkamah Konstitusi. Itu ganjil ya. Kalau yang genap tadi, yang cipta kerjanya turun dari Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang adanya lembaga yang sampai sekarang itu belum terbentuk, sehingga bagaimana keberadaan pasal tersebut, dan setelah lahir undang-undang ternyata menghilangkan pasal itu. Nah, jadi itu tugasnya. Jadi ada yang turun ke bawah, ada yang naik ke atas. Bisalah dipahami. Gimana Ahmad Rahman? Nah, Ya Bu, insya Allah paham aja Bu. ya, yang lainnya Paham, Bu. udah paham lah. Dikumpul di mana, Bu? Dikumpul lewat satu aja kalian nanti dikirim ke adminnya. Atau ada yang di Banjarmasin, siapa ada di Banjarmasin? Bang Adnan di Ada, Bu. Adnan di mana? Di Gambut. Banjarmasin, Bu. Nah, saja kamu nanti menghimpunnya Adnan. Di 2 Banjar, minggu Bu. ke depan lah. Siap, Bu. Tanggal berapa itu? Sabtu depan setelah Lebaran itu. Tanggal berapa? Ada yang Saya di Banjarmasin, Bu. ya. Jadi tadi tapi di Banjarmasin nggak ada hadir buka puasa bersama teman tadi. Tawaannya. Tanggal 7 ya? Masih cuti bersama atau libur? Tanggal 9 baru masuk, Bu. Liburnya tuh. Tanggal 9 baru masuk hari Senin. Iya. Selasanya 10, Rabu. Kalau Tapi kalian jadwalnya belum dibuat lagi jadwalnya, Bu. Hah? Jadwalnya belum dibuat, Bu. Kemarin kan yang puasa diberubah, Bu. Dikira-kira aja itu anunya waktunya pas saja Senin Sabtunya. Oh, tetap Sabtu, Bu, ya. Perubahannya ada hari Minggu. Itu ya. Karena kembali ke Jumat Sabtu. Oh, enggak, Bu. Itu aja yang anunya, tapi tanggalnya tetap aja. Oke, berarti pertemuan yang akan datang, Bu, lah, pengumpulnya. Libur. Iya. Lah. Siap, Bu. Ya, sudahlah. Bu Ahira. Tanggal 22, 23. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adnan lah, kamu Adnan lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.